Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrukan Galuku dengan NIM 0164192124 dengan semester 7 Manajemen Dakwah B. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Haji dan Umroh tahun 2019 yang mana pada mata kuliah Praktikum Haji dan Umroh oleh Bapak dosen Bapak Haji Muhammad Iqbal Muin, LCMA. Baik, terlebih yang pertama yang saya sampaikan adalah tentang peraturan Undang-Undang Haji dan Umroh tahun 2019 yang ada di bab 1 pasal 1. Baik, dalam pasal 1 ini menjelaskan yang pertama adalah ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk menunaikan serangkaian ibadah haji tertentu di Baitullah, masyair serta tempat, waktu dan syarat tertentu. Lalu yang kedua, ibadah umroh adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul. Yang ketiga, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji serta ibadah umroh. Lalu yang keempat, jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kelima, jemaah haji reguler adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh menteri. Yang keenam, jemaah haji khusus adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Yang ketujuh, jemaah umroh adalah seseorang yang melaksanakan ibadah umroh. Yang kedelapan, penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. Selanjutnya, pasal 1 yang ada di nomor 9 adalah petugas penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat oleh PPIH adalah petugas yang diangkat dan ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan serta pengendalian dan pengorganisasian pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negara atau di Arab Saudi. Yang ke-10, penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan ibadah haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. Selanjutnya, nomor yang ke-11 adalah penyelenggaraan ibadah haji khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari menteri untuk melaksanakan ibadah haji khusus. Yang ke-12, biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disebut BIPIH adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Selanjutnya, yang ke-13, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji. Yang ke-14, nilai manfaat adalah dana yang dipenempatan atau investasi. Yang kelima, dana eligibility operasional penyelenggaraan ibadah haji. Nah, selanjutnya kawan-kawan, nomor 16, biaya perjalanan haji adalah haji khusus yang selanjutnya disebut BIP atau BIPIH khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus. Lalu yang ke-17, bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji yang selanjutnya disingkat oleh BPS BP adalah Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah yang dituju oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Yang ke-18, setoran jemaah haji adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh jemaah haji melalui BPS pilih. Yang ke-19, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang selanjutnya disingkat BPPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang memiliki izin dari menteri untuk penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Yang ke-20, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh yang selanjutnya disingkat KBIUH adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan ibadah umroh yang telah mendapatkan izin dari menteri. Nah, selanjutnya yang ke-21 adalah sistem komputerisasi haji terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu. Lalu yang ke-22, kelompok terbang selanjutnya disebut kloter adalah pengelompokan rombongan jemaah haji reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi. Lalu yang ke-23 adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-24 adalah pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-25, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang ke-26, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Poin yang ke-27 adalah hari kerja, dan poin yang terakhir di dalam pasal 1 ini adalah setiap orang adalah orang yang perseorangan dan atau badan hukum. Selanjutnya, tertera di dalam pasal 2. Nah, di dalam pasal 2 ini dijelaskan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh berasaskan atas 10. Yang pertama, yang berdasarkan tentang syariat. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, kemaslahatan. Dan yang kelima, kemanfaatan. Yang keenam, keselamatan. Yang ketujuh, keamanan. Yang kedelapan, profesionalitas. Dan yang kesembilan, transparansi. Dan yang ke-10 adalah akuntabilitas. Lalu pasal selanjutnya adalah pasal ketiga. Pasal ketiga ini menjelaskan tentang penyelenggaraan ibadah haji umroh yang bertujuan. Yang pertama tujuannya adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi semua jemaah haji dan jemaah umroh sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat. Lalu yang kedua adalah tujuannya mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Baik teman-teman, dosen semua yang saya banggakan, yang saya hormati, demikian pemaparan dari saya, Syarul Kamalifu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.